Hai, shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Amin. Semua sehat ya? Adik-adik, minggu lalu mama, papa, om, tante, dan mungkin yang saudara kita yang lebih dewasa sudah mulai ibadah di dalam gereja. Tapi untuk adik-adik sekolah minggu, ibadahnya masih tetap online ya. Karena adik-adik lebih rentan kalau terkena virus. Jadi untuk saat ini tetap di rumah ya. Tetap ibadahnya online. Tetap semangat ya. Oke adik-adik, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan sekolah minggu pada pagi hari ini. Tema renungan kita adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Ulangi ya. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Yuk ayat Alkitabnya dibaca dulu. Nanti videonya juga ditonton ya. Sebelum Karim memulai, adik-adik baca dulu yuk Alkitabnya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Selamat membaca. Nah adik-adik, dari bacaan firman Tuhan tersebut, kita sama-sama mengetahui bahwa suatu hari Petrus dan Yohanes menuju bait suci untuk berdoa di depan gerbang bait suci. Namanya Gerbang Indah. Duduklah seorang yang lumpuh kakinya. Dia duduk di sana untuk meminta sedekah, meminta belas kasih orang-orang yang berdoa di bait suci. Petrus dan Yohanes mendekati orang lumpuh itu, tidak untuk memberikan sedekah, tapi Petrus ingin menyembuhkan orang lumpuh itu sehingga bisa berjalan. Pada ayat ke-6, Petrus katakan, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan orang lumpuh itu pun dapat berjalan, melompat, dan memuji Allah. Adik-adik, dari cerita Alkitab tadi, Karo ingin menegaskan kalimat yang Petrus katakan. Ketika Petrus ingin menyembuhkan orang lumpuh itu, Petrus tidak katakan, "Demi namaku Petrus, berjalanlah." Tetapi yang Petrus katakan adalah, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Adik-adik masih ingat ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Apa yang Tuhan Yesus janjikan? Ayo, siapa yang ingat ya? Ya, hebat sekali. Jawabannya adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Roh Kudus yang berasal dari Tuhan Yesus memampukan Petrus untuk melakukan mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, kok Petrus bisa melakukan mukjizat itu? Jawabannya, karena Petrus beriman dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa hanya Petrus saja yang bisa melakukan mukjizat? Tidak adik-adik. Kita pun bisa melakukannya kalau kita beriman penuh kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam penyertaan Roh Kudus. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dan nama Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Setelah kita beriman dan dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dengan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, kita harus menjadi garam dan terang untuk sesama kita. Kita harus hidup dengan buah dan roh yang kita hasilkan. Harus bisa dinikmati oleh orang lain. Yuk kita buka yuk Alkitab kita di Yohanes 15 ayat 16. Ulangi ya. Kita buka Alkitab kita dan baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah,
dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah adik-adik, kalau adik-adik meminta kepada Tuhan Yesus dan ternyata belum dijawab, kita koreksi diri kita dulu. Apakah kita sudah beriman? Apakah hidup kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah kita sudah berbuah dan menjadi garam dan terang untuk orang lain? Yuk adik-adik, kita belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan juga mengenal kita dan menjawab semua doa kita. Wow, hebat ya Tuhan kita. Demikian firman Tuhan kita minggu ini. Semoga adik-adik di rumah selalu sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca firman Tuhan, dan menjaga kesehatan. Oke? Mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.